Muhammad Ainul Yakin. Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Rajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamu alaik, ya rafi'a syani wa daraji, afan yaji rotal alami, yaji diwan karami. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah molimone, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Rajat pepali pitune, Sunan Kalijogo ayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo podo eling salah. Talin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Talin kita kembali dulu ke tarekat. Al-mautu qoblal mauti, al-wiladatu marataini. Mati sebelum mati, terlahir dua kali. Bab 1 kira bahas ngeri judulnya ya. Ini penting sebenarnya amalan. Kita pahami terkait dengan kondisi musibah juga memang yang mesti kita. Jadi gini, maksud kaji ini nggak ada orang yang nggak takut dengan mati, tapi setidaknya mengurangi trauma kecemasan perkara mati. Ya. Karena Islam mati itu sunatullah, ya. Pasti mati itu yang pasti. Kayak miskin itu walau alam kan. Kalau mati itu takdir mubram pasti. Ya. Langsung ke tajuk risalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ada bil imani bi wa hadana ila azimi syariati wa asadana bitibai afdali rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah fi uluhiyati wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Langsung kita kuatkan kembali syahadatain kita dan talqin zikir sama-sama kita lafazkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur rasulullah. Shalawat umi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Doa marifat ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka toro la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah 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 la ilaha illallah
La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ilaha diniyah sholihi wa ilaha doti Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah wa ridwahi ya Allah ya Allah ya Allah inna kala kulli syai'in qadir tapi hajatina. Wa khususan abaruhi Nur Muhammadin khususan ilaruhi Muhammad Nabiyunaka wabil khusus hadiri alimadul qalbin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina al-islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masatatu a'udzubika min syarri sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din, wa afiatan fil jasadi, wa jadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina bisarakatil maut, wa najatan minan nari wal afadal hisab. Rabbi syari sadri, wa yassiri amri, wahlul datam lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung ke tajuk risalah. Tadi sudah disebutkan, hari ini agak enggak horor kajinya ya. Al-mautu qabla al-maut, al-wiladatu marataini. Mati sebelum mati, terlahir 2 kali. Wah, judul horor katanya. Enggak, Pak. Ini perkara amalan yang tidak terlalu tinggi, amalan fisiknya. Maka mesti diberitahu. Konsep amalannya tidak melalui fisik, lebih cenderung ke qalbu. Ya. Banyak yang lupa perkara amalan ini terkait musibah. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Segala puji milik Allah yang maha pembuka basyirah hati, qalbu hambanya. Allah itu pembuka qalbu hambanya. Kita ini hambanya. Semoga selawat dan salam selalu kita curahkan kepada makhluk terbaik di atas dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad SAW. Al-maut al-ikhtiyari bisa diartikan kematian pilihan. Maknanya matilah sebelum kamu mati. Berarti mati deh sekarang waktu hidup. Bukan mati maknawi. Bukan mati beneran. Jadi ada hadis orang yang akhlaknya baik atau ingat mati. Ya, itu dia. Itu konsep syariat. Kita dalami konsep ini yang lebih dalam. Ya. Jadi al-maut al-ikhtiyari, matilah sebelum kamu mati, atau al-maut al-ikhtiyari, itu adalah amalan qalbu, bukan amalan fisik, amalan hati. Sifatnya tersembunyi dan sifatnya kontinu. Ya. Berterusan. Ini yang disebut
Al-maut al-ikhtiyari itu kalam dari sahabat Rasulullah yang 4, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab riyadalahu anhum. Beliau bapak sufi, beliau bapak torekot. Kalau ditanya bapak torekot dari sahabat adalah Umar bin Khattab. Semuanya bertorekot termasuk Ali. Tapi awal itu di Umar. Kalam ini ya, diucapkan oleh sahabat Umar. Al-maut al-ikhtiyari. Matilah sebelum kamu mati, itu maknanya. Arti kata kalau bahasa secara bahasanya itu mati, kematian pilihan. Amalan kolbu itu amalan hati. Tentunya ucapan Umar bin Khattab ini ya, dan keyakinan ini nggak mungkin didapatkan melalui sendiri. Ya. Beliau didapatkan dari manusia paling sempurna di atas dunia tadi, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia sahabat. Masing-masing sahabat itu punya torekot yang berbeda-beda. Ya. Nah khusus ke Umar ini perkaranya ingat mati. Kalau orang bertorekot tuh paham itu. Khusus di dalamnya Tijaniyah, Qadariyah, wa Naqsabandiyah, ya itu yang didalaminya ya. Khusus perkara ini. Ini amalan. Ya. Ini sering dilupakan oleh oleh kita umat Muslim zaman sekarang. Apa ini ingat mati deh. Serem katanya, horor katanya. Kaji torekot katanya horor katanya. Bukan. Ya. Yang oleh para ulama ruhani disebut behiti, ini dasar ilmu behit. Nah, ditafsirkan dengan al-maut al-ikhtiyari. Pertama kali yang membuat buku perkara behit, amalan ingat mati ini adalah Syekh Al-Muttaqi Al-Hindi. Orang India dia, itu membukukan. Ya. Pengamalnya banyak, termasuk guru yang duduk. Gitu ya. Gitu ya, pengamalnya banyak. Membuat kitab judulnya Hidayatul Rabba Indal Fadlal Murabba. Itu kitabnya. Silakan cari di kurasan. Kitabnya. Kesimpulan kitab tadi ya, disebutkan ada 8 faedah dari amalan al-maut al-ikhtiyari. Ada 8 faedah. Pertama, bahasa kita aja kita sebut ya. Nggak mungkin kalau bahasa Hindi. Ke bahasa Hindi bingung pula nanti. Anda juga bingung. Pertama, meningkatkan keikhlasan. Orang yang ingat mati, ya, arti kata mengingat mati sebelum kamu mati itu akan bisa meningkatkan keikhlasan. Karena ibadah ini sifatnya tersembunyi di kolbu. Ikhlas itu kan tersembunyi, iya kan? Nah, ia terbatas dari ria, pamer, syirik. Karenanya ibadah ingat mati itu menjadi murni karena Allah. Itu yang disebut ikhlas. Duduk. Bapak kalau ingat mati takut kan? Padahal harus continue. Itu kata Nabi. Dan ini diamalkan oleh torekotannya ya, torekot mati lah. Nah, itu yang disebut Umar. Torekotannya gitu. Ingat mati aja terus sampai nangis. Gitu. Kedua, kan ada 8 nih. Nah, amalan menurut buku Hidayatul Rabba Indal Fadlal Murabba ini adalah yang keduanya ya, bisa membersihkan hati. Ya. Bukan la ilaha illallah saja, ingat aja dengan mati itu bisa membersihkan kalbu. Ya. Mengosongkan hati dari cinta dunia dan menggantikannya dengan cinta ilahi, membersihkan hati untuk kembali kepadanya. Itu amalan ingat mati. Ketiga, menumbuhkan kesadaran akhirat. Pasti kalau ingat mati akan tumbuh kesadaran akhirat. Dan membantu dengan cara mengingat kematian secara terus-menerus sehingga mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi. Kan pasti abadi. Itu itikat kita. Ya. Nah.
Kadangkala orang sering lupa perkara ini, ingat mati, maka Allah menurunkan bencana. Nah, itu dia. Itu kaitannya. Jadi kalau kita ingat bencana, itu memang pasti ingat mati semuanya. Betul kan? Dipaksa. Pasti orang dekat sama Allah. Amalannya pasti ikhlas tuh. Ya. Bahaya Pak kalau orang nolong orang yang bencana, pencitraan, wah kacau tuh Pak. Jangan coba-coba tuh Pak. Kena cupak nanti kena istidrot tuh. Karena isi hatinya untuk dunia. Betul nggak Pak? Itu bahayanya. Yang manggul beras lah, hantu belau. Orang itu yang tahu lah. Nggak usah dibahas tuh. Itu gunanya untuk sandarkan ke amalan torekot ini. Ketiga, jelas menumbuhkan kesadaran akhirat bahwa hidup di sini adalah nggak abadi. Ya, itu adalah keadaan bencana yang baru kita alami. Karena musibah yang terjadi di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, maupun di Aceh, Nangro, Aceh Darussalam, semuanya itu adalah amalan qalbu al-maut al-ikhtiyari menurut orang tasawuf. Menurut orang tasawuf. Keempat, karena ada 8 nih amalan ini, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Hudur, orang yang ingat mati itu, selalu ingat mati, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Melatih kolbu untuk zikir dan tafakur, tadabur. Ya. Sudah itu bisa merasakan kehadiran Allah secara terus-menerus, bahkan saat antum tidur. Itu dia amalannya. Amalannya tidak berupa fisik. Nggak ada amalan fisik ingat mati itu nggak ada. Misalnya ada torekot yang agak sesat. Amalan ingat mati kita kubur. Bawa tasbih kita zikirkan di atas. Ya mati Pak. Jangan ikutin amalan itu. Nggak begitu. Ya. Jadi kalau sering ke kuburan menolong orang mati sampai ke liang lahat itu termasuk amalan al-maut al-ikhtiyari. Ya, jadi ada ajarannya. Siapa pencetusnya? Sahabat Umar bin Khattab. Kan itu. Itulah yang mengamalkannya. Kelima, bisa memperkuat iman. Keyakinan, hakul yakin menjadi jalan menuju keimanan yang hakiki dan keyakinan yang kokoh. Maka lu ingatkan, kalau ingin naik iman, ya, ingin kehidupan antum tentram, tolong masuk terjun kalau ada orang mati, bawa kapan masuk ke dalam. Ya, gitu Pak. Itu dakwah yang paling keren tuh. Ya. Keenam, bisa membebaskan dari belenggu nafsu dan membiasakan diri mati dari keinginan duniawi. Jadi sederhana keinginan duniawi, bahkan tidak dicenderungi. Nafsu menjadi lebih mudah dikendalikan kalau ingat mati. Makanya ada orang menyebut agak sesat nih. Amalan ini katanya khusus orang-orang nan ala baun tanah, Pak Amin, Nadodo, Pak Al, tuh gitu. Amalan ko untuk orang nan ala baun tanah, nan ala pensiun. Awalnya pensiun baru mengamalkan iko. Iko amalan putus asa Pak. Amalan ini ya, amalan ini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu harus diterapkan, boleh dijabarkan ke anak yang berumur 8 tahun yang sudah balik. Kebayang nggak Pak? Nah kita kan ngeri. Anak awak misalnya Fulan, tolonglah ide kok ingin mati 8 tahun ingin itu. Kacau kan? Kalau kita nggak paham, iya kan? Nah, jangan dulu dipraktekkan, ada metodenya Pak, gitu. Ada metode jabaran dan tarbiyahnya, ya. Anak sekarang itu jarang diingatkan itu Pak. Betul kan? Nah, makanya kehidupan dunia itu
menjadi stres. Nah, ketujuh, insya Allah dengan amalan ini dalam kondisi sekarang ini yang terancam dengan mega terus gempa atau apa, dengan memahami konsep ini akan bisa menemukan ketenangan sakinah namanya. Ketenangan hidup kita. Ya, sakinah itu bukan milik rumah tangga dalam toa, perkawinan enggak. Insya Allah akan menemukan sakinah, ketenangan hidup dengan menyadari kefanaan diri, bahwa diri ini di dunia ini terbungkus dengan apa Pak? Dengan kotoran dan bangkai. Ya, tukar bangkai itu. Itu behit. Gini. Jadi ketujuh kita bahas dulu. Menemukan ketenangan hakiki sakinah dengan menyadarkan kefanaan diri, seseorang akan menemukan ketenangan sejati dalam keabadian dengan Allah. Nah, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, membangkitkan mahabbah, cintanya kepada Allah, kalbu yang bersih, dekat dengan Allah, dipenuhi dengan betul-betul hanya Allah yang kucintai. Gitu. Itu mahabbah. Itu yang kedelapan. Intinya, al-maut al-ikhtiyari adalah latihan spiritual untuk mati dari sifat-sifat duniawi agar hidup dalam kehadiran dan cinta Allah. Itu intinya. Ya, intinya. Ya. Itu kesimpulan yang Andung kasih. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Pertama, ada yang disebut amalan ikhlas. Ada ramuan mukjizatnya amalan ikhlas itu, Pak. Dalam konsep ingat mati. Yang disebut al-ikhsyir. Ikhlas itu al-ikhsyir. Faedah amalan ikhlas itu ingat mati supaya antum ikhlas. Pertama, meningkatkan keikhlasan atau al-ikhsyir. Naik keikhlasan kita itu al-ikhsyir. Itu ramuan mukjizat sebetulnya. Ini bukan amalan mudah. Ikhlas mengandung ramuan mukjizat. Ramuan kalau di Nabi ramuan mukjizat, kalau di kita ramuan yang disebutnya di luar jangkauan akal. Ya, nah, itu dia. Tidak mudah, Pak. Itu yang pertama dari amalan ini. Makanya Umar ini hebat bener, Pak, karomahnya. Perlu diketahui oleh hewan yang hidup di akhir zaman ini bahwa khasiat dari al-ikhsyir adalah iktibarnya begini. Iktibarnya ya, perumpamaannya, menjelaskan dulu. Ya. Jika dilemparkan kepada sepotong tembaga, maka ia akan berubah jadi emas. Pak. Ya, itu amalan ikhlas. Harganya berarti tembaga tadi bertambah, derajatnya pun naik gitu. Ya, harganya bertambah, derajatnya naik. Kalau fisik jangan dipikirkan keaslian murninya, Pak. Walaupun nggak jadi emas, Pak, tetap juga tembaga. Kalau harganya naik, derajatnya naik, tetap aja tembaga ini emas. Paham? Paham ya? Kita cenderung ke fisik kan? Fisik itu fata morgana, bro, untuk orang tasawuf. Orang tasawuf mati itu nggak ada, bro. Betul kan? Logika kita menerima nggak? Kalau kita hakul yakin. Masa kita ngitung ke fisik semuanya? Yang penting kan naik harga, naik derajat, walaupun tetap hitam keledrak. Ya, kalau naik derajat, selebriti juga mau sama kita, bro. Pincang kalau duitnya banyak, naik harga kita kan gitu. Jangan ke fisik juga. Gitu. Sepotong tembaga dilempar berubah jadi emas. Nah, itu amalan sufi. Itu yang disebut ramuan mukjizatnya begitu. Amalan ikhlas tuh. Waduh, susah juga nih kajinya nih. Orang yang telah di posisi mati sebelum mati, padahal dia masih hidup, jika beramal pasti ikhlas. Betul kan? Pasti dia ikhlas. Logika kita nerima nggak? Karena Allah, pasti ikhlas karena Allah. Dan tidak ada kecacatan dalam amalnya. Nggak ada ria, nggak ada sum'ah, pasti itu.
Kita tahu bahwa amal yang di dalamnya terkandung riya semuanya tertolak. Hati itu amalannya tersembunyi. Apakah betul dia mau menolong orang bencana dengan memanggul karung? Memperlihatkan manggul karung aja sudah sum'ah dan riya. Betul Pak, betul Pak. Seharusnya dia nggak boleh begitu, betul kan? Kan diperlihatkan kegoblokannya. Di situ maaf, kok jadi ngebut goblok ya? Betul nggak Pak? Di situ kita tidak mendalami konsep jangan sekali-kali beramal kalau udah sampai tingkatan ikhlas nampak amalnya, betul kan? Nggak boleh dong. Insya Allah untuk jemaah YMAA dikirim beko 1 kontainer pompa untuk air. Itu ndak amalan ikhlas tuh, bawa namanya tuh. Betul nggak Pak? Aja nih KCM. Nanti adoi ndak tahu random sih kalau, tahu lu poaknya tuh mah. Iya kan? Jadi hati-hati berbicara Pak. Amalannya itu dicatat berdasarkan kolbu. Depannya sih nggak dilihat sama Allah. Allah tidak melihat bagusnya sholat, khusyuknya sholat, tapi hatinya. Sepakat tak? Itu dia, karena tubuh kita yang hakiki adalah sifatnya ruhani, sifatnya batin. Kehidupan ke depan sekarang jangan mudah didablongin dengan fisik. Gitu. Itu poin. Bukan kita nggak boleh ngeliat fisik, boleh. Melihat hati yang baik ada dari fisik, boleh. Tapi banyak nantak hijau kan zaman gini. Iya kan? Cari jodoh dari Facebook, ya kacau lah. Nggak dari situ cari jodoh. Nggak bisa. Jangan dilihat fisik dulu. Sepakat Pak? Sepakat ya? Dari foto aku orangnya, enggak lu. Tamui orangnya, acara ngeceknya, enggak jo pandai bahasa kolbu deh. Pas mengecek, undeh mendayu-dayu, alah masuk setan, kupaten mah dia. Lah parah orang ini. Enggak peka. Dia ini enggak pernah nginge amalan abadi, yaitu amalan maut. Itu dia. Ngingean dulu ya, amalan maut tanpa amalan fisik. Tanpa konsep. Setuju? Amalan maut itu tanpa konsep. Berarti tidak ada teori. Iya kan? Yang ada apa? Diterangkan. Duduk. Jadi amalan al-iksir, ramuan mukjizat tuh. Ramuan yang mukjizat Abah Anom itu al-iksir. Sampai amalan ikhlas. Berarti dia tiap hari ingat mati. Nah, itu begini. Ya Allah, dapat rezeki lah yang banyak. Ya, itu enggak amalan mati itu. Amalan ingin kayo, amalan ria. Ya Allah, saya ini pasti mati. Saya ingat mati. Betul? Itu yang benar. Al-iksir tuh. Nah, di sini yang perlu menjelaskan secara lebih jelas ya, amalan yang hati-hati. Apapun sum'ah ria semuanya tertolak. Duduk. Di Quran ada, di hadis ada. Kita bisa bayangin begini ya. Ini iktibar dulu. Jika kita merasa hari ini adalah hari terakhir kita beribadah, antum merasakan udah tajam kolbunya, hari ini yakin bahwa hari terakhir kita bertolibul ilmi, beribadah, masih perlu nggak pujian? Masih perlu pujian? Itu malaman. Itu Abah Anom. Ke depan nggak tahu ya. Ke depan itu mati Pak, yang pasti. Bapak-bapak ke depan itu pasti mati, itu yang pasti. Kaya miskin itu belum tentu, betul kan? Ya, yang pasti mati. Kalau itu misalnya dalam konsep
akhirat, maka ke depan itu pendek. Anggap aja besok kita mati. Masih perlu antum pujian nggak? Kalau datang kemari merasakan begitu, nggak perlu pujian loh. Sudah itu? Pastinya enggak kita perlu pujian. Nah itu ikhlas. Nah jika sudah bisa begitu antum, peka seperti itu, mengolah bijauki rasa antum dalam keseharian, maka nilai makom antum naik, ya. Bijauki antum naik, insya Allah amal antum ikhlas, terbebas dari kecacatan. Itu Abah Anom loh nyebuti kayak gitu. Jadi kalau kita nggak ada jangkauan dasar, mendengar tarbiyah yang pendek-pendek itu nggak sampai tuh. Kitabnya ada. Makna faedah kedua membersihkan hati. Kita bahas. Tadi ikhlas ya. Ikhsyir. Amalan ingat mati itu bisa sama dengan menafikan waktu kita la ilaha illallah. La ilaha illallah membersihkan kalbu juga tuh. Tapi kalau kita ingat mati saja, maka sama juga tazkiyatun nafs. Membersihkan hati, mengendalikan nafsu. Tidak membunuh nafsu. Nggak boleh. Ya. Karena kalau dibunuh nafsu, antum malaikat. Nggak ada ujian. Ya gitu kan? Nah. Jadi makna faedah kedua membersihkan hati dari amalan yang disebut amalan-amalan al-maut al-ikhtiyari, ya, adalah sedikit usaha, insya Allah amalannya sedikit usaha, cuman ingat mati, banyak sekali pertolongan Allah. Nggak perlu ayat 1000 dinar putar 1000 istighfar. Sayangnya susah ingat mati itu. Bahkan banyak yang menafikannya zaman sekarang. Sebenarnya menerapkan amalan al-maut al-ikhtiyari itu cukup ringan karena sifatnya adalah konsepsi. Sifatnya konsep aja. Dan tidak banyak ikhtiyari. Setuju? Setuju? Enggak banyak. Hal ini beda dengan ibadah lainnya, sholat, puasa, tilawah Quran, zikir, semua amalan itu ada tata cara, kaifiyat, ada adab, ada bersifat fisik lahiriahnya. Bahkan haji mahal pula materinya, betul kan? Inilah yang dimaksud dengan sedikit usaha. Ingat mati itu amalan sedikit ikhtiyari. Jadi kalau ditanya apa maksud pertolongan dalam amalan ikhtiyari, kembalikan ke ikhsyir. Ada mukjizatnya, itu yang disebut ma'unah, bukan karomah. Ma'unah, ma'unah lebih cenderung ke fisik. Rezeki ada, ya. Istri nggak sakit, cantik, masih bisa meladeni, gitu Pak. Ada istri ditunggingin terus, sakit hati seumur umur kan, kacau mah. Itu nih Pak. Ini mau maunah dapat. Kalau antum ingin dapat maunah, ya tiap hari ingat mati. Pas ada yang mati fisik, nyebur ke liang lahat, bantu tolong gitu. Itu amalan fisiknya agak berat. Tapi kan jarang orang ngelihat mati. Pas ngelihat mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Main HP. Iringin Pak. Itu amalan Umar. Tajam tuh spiritualnya. Ikhlasnya tinggi. Di balik itu ada makna yang sungguh-sungguh luar biasa. Bapak-bapak, ada nggak terpikir bahwa terjadinya bencana karena orang jarangnya mengamalkan ingat mati? Terjadilah bencana. Maka alam yang mengingatkannya, lu matiin lu berapa orang? Ya, bagi orang yang tidak berdosa, bangkai itu ditukar dengan behit.
hidup dia, itu yang jihad. Karena orang yang mati syahid, kalau dia soleh, kena air bah, kena gempa, kebakaran di laut, kena musibah, mati dia. Tidak mati, jangan disangka mati, tapi diberi rezeki. Al-Quran itu baik. Ditukar bangkainya dengan kehidupan yang abadi, tapi masih ada di dunia. Ini bingung nih. Tidak ada reinkarnasi di kita. Sepakat? Jadi, sian dong. Mati musibah, bukan mati perang. Pada zaman anu nggak ada perang. Sampai Pak. Itulah calon-calon yang mati 200 sekian di Sumbar itu. Kalau yang soleh ya, takut yang soleh cuma 3 orang. Matinya mati kacau semua, istidrot. Itu yang takutkan. Yang 3 orang itu antum bisa ambil. Percaya nggak? Soleh dicerdaskan di dunia yang sifat 2 dimensi. Karena kan tadi sebut kajiannya, andung sampai ini, ya. Mati sebelum mati terlahir 2 kali. Kalau amalan yang mati terus menerus akan terlahir 2 kali. Belum masuk kubro. Dan itu ada di Quran. Nggak percaya Bapak ada di Quran? Disitir secara eksplisit. Itu bukan mati yang syahid itu, tapi diberi rezeki. Yang satu lagi nanti ya. Di At-Taubah tuh. Amalin aja dulu. Jadi antum pengen cepat mati, nanti hidup lagi gitu. Bukan gentayangan. Ini gimana nih? Ini kan gak pernah dikaji. Antum ngaji ini apa yang tertera di Al-Quran. Kalau nggak ada di Al-Quran nggak berani antum menyampaikan ini. Betul nggak? Dosa lah. Lanjut ya. Mudah-mudahan antum jadi behit semuanya. Tapi syarat behit ya itu mati kegencet dulu, tapi baik mati kegencet gitu, kena tronton, kegiling, mau. Ngeri Pak, makanya bukan horor nih kajinya ya. Kita lanjut dulu. Jadi sudah jelas. Tadi yang kedua, ya. Faedah kedua membersihkan hati atau tajziyatun nafs, sedikit usaha dan banyak pertolongan Allah. Sebenarnya menerapkan amalan al-maut al-ikhtiyari itu cukup ringan ya. Karena sifatnya adalah konsepsi dan tidak banyak usaha. Jelas beda dengan ibadah-ibadah yang sifatnya fisik. Ada kafiyat, ada ini yang dimaksud dengan bersifat fisik, yang dimaksud dengan sedikit usaha. Karena itu insya Allah dengan amalan memahami ini antum mendapat pertolongan. Itu yang disebut maunah, bukan hidayah. Sampai Pak? Kalau hidayah itu hadiah untuk orang banyak, orang soleh. Kalau mengamalkan amalan ingat mati, banyak sekali kita melakukannya dengan kalwat. Ya, sholat juga kita selalu ingat mati, maka antum dapat maunah. Namanya ma'unah. Nah bagi yang nggak tahu nyebutnya hidayah tuh. Ada perbedaan. Duduk ya. Kalam Syekh Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitabnya menyebutkan gini. Kita dalami lagi amalan ini. Wa min dahuwa binafsihi fisabilillah. Fal fida'u ala maulahu. Wa bihadal mana yusbihu. Ahdul karimi bildani. Barang siapa yang mengorbankan ruhnya untuk Allah, maka tebusannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhannya. Melalui makna ini dapat diibaratkan menarik sesuatu yang mulia dengan mengganti sesuatu yang rendah. Misalkan, jelaskan dulu, agak membingungkan kalau tidak ditafsirkan secara benar ucapan ini, ya. Begini, antum punya jasad fisik, betul? Semuanya punya jasad fisik. Casing cangkang. Itu casing, Pak. Itu casing. Kulit. Ya,
cangkang itu yang dibedakin kan mahal tuh, iya kan, betul kan? Nah, ya. Ya maka HP itu kan bisa terkicu Pak. Kasih aja misalnya HP-nya itu Nokia dikasih apa namanya? Apple sompeng ya gitu ya. Udah kayak Apple sompeng padahal isinya sama kan Pak. Jadi, antum punya jasa fisik yang pasti akan membusuk, sunatullah. Pasti membusuk apa? Pasti membusuk. Ya. Setelah antum takdir mubramnya mati dapat, ya mati sebenarnya, maka jasad antum membusuk. Laku nggak dijual tuh Pak jasad itu. Nilai mahal daging manusia dengan daging Jawi tinggi mana Pak? Daging ya. Bapak di Dabir jual di pasar alai Pak, orang lari sekampung Pak. Kalau kambing barabuy nyo ganti jo kepeng. Mahal Pak. Nah, itu renungannya. Jasad antum sudah tidak berharga lagi. Itu sebabnya amalan ingat mati itu difirmankan oleh Allah. At-Taubah 111. Iqra ikhwan itu dia tuh. Itu amalan behit tuh. Satu, enggak ada duanya, satu, banyak taubat jadi satu, gitu. Tauhid aja. Sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapa yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah, maka bergembira dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Gini Iwan, sampein ya. Berani nggak antum menjual diri antum kepada Allah yang hina itu, ditukar dengan yang sifatnya tubuh cahaya dari surga? Makanya ulama dulu ya sangat senang sekali kalau mati syahid. Meminta bahkan. Antum ada bencana, niat aja nolong. Saya jual badan saya untuk menolong orang. Maka bangkai yang bau ini
ditukar dengan cahaya kalau antum mati. Dan antum memiliki dua tempat, akhirat dunia bersamaan. Itu ayatnya. Sampai nggak? Pertanyaannya behit ada nggak? Itu ayatnya. Kerasukan jin hantu pikiran kamu jin pula keturunan anu korin nggak ada kata itu. Udah besok kalau pengen dapat maunah pertolongan hebat ya. Yang penting gua nggak mati, saya jual badan saya. Jasadnya masih ada, selamat, tetap dapat behit. Sampai nggak? Nah ini nggak ada yang berani. Kasih duit 10 miliar kamu ke Afghanistan perang berani. Nah selamat dia. Behit dapat. Bencana kemarin gimana? Empati kita menolong dengan iman yang paling rendah. Doa. Itu yang hebat tuh. Anak-anak muda yang berani mati itu walaupun nggak ngerti agama. Kalau mati dia udah syahid tuh. Dapat behit. Dua tempat dapat ya. Sampai apa? Itu ayatnya. Siapa yang lebih menepati janjinya, maka bergembiralah dengan jual beli ini. Itulah kemenangan antum yang paling agung. Quran kan? Jika antum mengganti jasad yang busuk ini, nah tuh. Oh enggak lah, Aden malah dijual badan apa? Ya. Aden kan enggak jawi gitu. Tunggu dulu bro. Ya. Karena Allah ya, diganti seperti dalam ayat tadi, maka ini sama antum mengganti sesuatu yang hina, yang tidak ada nilai dengan cahaya surga Allah fisiknya. Itu yang disebut nur. Duduk. Nur. Dan mendapatkan kehidupan abadi dunia akhirat. Makanya ngaji tasawuf itu nggak ada istilah mati. Duduk apa? Hakikatnya manusia kan nggak mati pindah tempat. Itu yang kedua. Yang ketiganya dari keterangan 8 poin. Nah, amalan-amalan ingat mati adalah bisa mengumpulkan dunia akhirat pada satu tempat, dunia. Maka pas sholat Isra Mi'raj dia. Gitu. Karena sempurna manusia makhluk adalah manusia. Sampai enggak, Pak? Kalau malaikat di alam sana aja, level langit. Betul. Al-jin level dunia aja. Itu pun punya makomat. Nar, rokok, nar merah warnanya, derajat paling bawah. Naik ke apa? Ke kuning, derajat kedua, nanti ini disebut. Naik ketiga, putih seperti perak, derajat ketiga, masih juga jelek, sangat tinggi panasnya. Naik ke biru, naik ke hitam. Itulah neraka. Alamnya. Masa kita masuk ke alam itu? Makanya doa antum kacau semua yang duduk di sini karena kita masih nyedot-nyedot makomat pertama alam nar. Baru api merah. Iya merah nak. Hah? Kalau putih pak, nggak tanggung pak, bentuk perak. Sekali masuk habis jadinya pak. Anu nggak kaji kok dulu. Itu sifat-sifat fisik yang abstrak, lambat laun epistemologi memahaminya. Sampai pak? Mengumpulkan dunia dan akhirat. Orang yang berhasil di makam al-maut al-ikhtiari mampu insya Allah mengumpulkan dunia akhirat sekaligus. Itu kata Umar. Umar tentunya dari Nabi.
Nggak mungkin Umar nggak dari Nabi kan? Itulah caranya dengan tathirul qalbi liulaika ladina yaskununa qadaratal alami. Membersihkan batin bagi orang yang menempati kotoran-kotoran dunia. Kotoran dunia itu nggak hilang, Pak. Materi itu ditukar tuh. Ditukar tuh. Jadi antum tembaga kalau dilempar ya, jangan dilihat fisiknya. Hakikat ruhaninya sudah jadi emas, duduk gak? Maka nilai derajatnya naik. Iktibarnya begitu. Maka nggak heran, Pak. Wali supi aja di Jawa orang menyebutnya wali songo, antum udah bahas itu secara sanad. Nah, pohonan gata tahu enggak? Kolang kaling. Ya, itu bisa jadi ame, Pak. Entah maton atau sirep tak indah. Itu luar biasa, itu mauna. Itu namanya mauna, bukan karomah. Kalau karomah, ilmu karom misalnya, itu orang yang sering membahas ilmu. Membahas ilmu, mengkaji kitab gitu. Ya. Jadi membersihkan batin bagi orang yang menempati kotoran-kotoran dunia, tahhirul qalbi liulaika ladina yaskununa qadaratal alami. Dalam konteks ini dunia diibaratkan sebagai kotoran. Ilustrasinya, antum berada di dalam kotoran yang sangat bau. Kita ini hidup di situ. Jika antum ingin membersihkan baunya, maka kita secara ajaran Torekot Al-Mauti, ya, Al-Ihtiyari, ada dua caranya. Satu, number one, kita keluar dari kotoran itu. Betul kan? Kita pergi dari kotoran itu, lalu kita membersihkan badan dan pakaian. Karena terkontaminasi dari tempat yang tadi kita keluar. Bersihkan kotoran, bersihkan pakaian, dan kita memakai wangi-wangian. Cat, set, sat, set, sat, set. Nah, itu ilmu Hindi itu. Cat, set, sat, set, sat, set. Cara pertama ini namanya al-mautul duluriyu au al-mautu ma'in fil syalir rawhi anil jasadi. Al-maut al-daruri, atau kematian dengan terpisahnya ruh dan jasad. Itu jangan heran. Kalau di Hindi itu mayit itu dikasih minyak wangi. Supaya ditukar, jangan berbau busuk. Gitu. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Amalannya adalah yang pertama nulang, keluar dari kotoran itu, lalu kita membersihkan badan dan pakaian, dan kita memakai wangi-wangian. Itu amalannya. Maka disunahkan memakai wangian kita kalau menghadap alam ilahiyah, masjid, pakai wangian. Itu sunnah Rasul. Jangan dibalik, kaum Hawa itu menjadi haram. Duduk gak? Hati-hati. Ya. Nah, yang kedua, amalannya ya, yang kedua, nadka wakifina fitrabi summa naksilur rayhata bil atri wahadihi tariqatul taniyatu hil maksudu bil mautul ikhtiyari. Artinya kita tetap berdiri di dalam kotoran itu, karena dunia itu kotoran. Kalau yang pertama itu kita pergi dari dunia kotoran itu, susah. Antum masih masuk kalwat, tidak berbaur dengan masyarakat umum, namanya kalwat. Beda lagi, Pak. Kalau yang kedua, antum masih berkecimpung di pasar, ngobrol di kafe. Antum tetap di situ berdiri. Kita tetap berdiri dalam kotoran itu, kemudian kita membersihkan baunya. Dengan dakwah nggak bisa. Dengan wangi-wangian.
Set. Banyak itu Pak, japaronnya tuh. Ya Pak, amin. Oh, nggak mungkin sekape kalau dikasih japaron segadang ikunnya guyur Pak. Maka kalah itu bau di tempat yang rame. Betul kan? Dengan wangi. Jadi itu itibar wangi-wangian itu. Tapi hakikatnya harus dipahami konteksnya. Bukan klinik ini. Cara kedua ini yang dimaksud dengan al-maut al-ikhtiyari. Ingatlah antum mati. Walaupun antum dalam tempat yang kotor. Dunia. Duduk. Itu maksudnya. Nah, ini baru paham nih. Karena kalau antum membaca kitab-kitab Al-Gunza, kitab-kitab dari Al-Hindi, Syekh Al-Hindi dari India, oh pusing Pak. Pusing, udah botak bahasanya nggak Arab murni, lagi campur aduk Pak. Itu menjelaskan. Ya. Itu yang dimaksud al-maut al-ikhtiyari yang antum jelaskan yang kedua ini. Nggak mungkin antum keluar dari dunia yang memang semuanya diciptakan kotor dan bau. Secara iktibar, dunia itu kan kotor dan bau. Ya, betul kan? Maka antum harus ingat mati, itulah wewangian. Jadi wangi itu adalah Siliwangi, bukan Prabu. Prabu Siliwangi pula. Mewangikan semuanya. Selalu kita juhud. Ya ambolo, ndak kue, ambo. Pasti mati besok. Bantu. Itu malamat tinggi loh. Nggak perlu pujian, karena ada amalan ikhlas. Konsepnya begitu. Jadi gimana cara ngamalinnya secara ikhtiari secara ikhtiar yang nggak ada dipahami. Duduk nggak? Ingat sering lupa tuh amalan itu. Jangan sampai alam mengingatkan amalan itu. Kan itu yang kita takutkan. Dengan musibah. Al-maut, kerangka, lihat jenazah itu amalan itu tuh. Amalan itu, diingatkan itu tuh. Ya. Antum tetap berada di dunia namun enggak tercium bau busuknya. Pewangian itu adalah ibarat akhirat. Jika antum sudah berada di posisi seperti itu, insya Allah dunia enggak akan mencelakakanmu, dunia tidak akan mengkontaminasi baunya. Walaupun antum seorang raja, walaupun antum seorang perdana menteri, walaupun antum seorang fakir, tetap juhud. Sampai Pak? Ya, amalannya apa? Bukan banyak zikir, amalan konsep dulu bahwa kapan saja, di mana saja, seolah-olah kita besok mati. Gitu. Diceritakan, kita ceritakan dulu. Ini kisah saya. Ada seorang yang setiap harinya membawa kain kafan. Ulama nih. Kemudian berkata dengan suara yang keras. Ya ayyuhalladzina amanul mautu haqqun. Itu di pasar teriak-teriak itu, kain kafan dipegang-pegang. Ah, besok amalannya gitu aja. Nu kasih kain kafan kan begini. Pasar tuh. Ya ayyuhalladzina amanul mautu haqqun. Ya ayyuhalladzina mautu haqqun. Apa itu artinya? Wahai amiral mukminin, kematian adalah hak. Wahai masyarakat semuanya, kematian adalah hak. Nih buktinya kain kafan. Berani nggak? Gilo gitu orang kan gitu dah. Supaya orang lainnya mati. Artinya kematian adalah obat yang ampuh bagi para penguasa supaya tidak menyelewengkan wewenangnya. Itu maksudnya. Karena kita ada niat untuk menguasai. Jadi paling gampang bukan demo bakar-bakaran Pak. Ya paling gampang ke DPR, bapak bawain kapan, bungkus aja mayat tuh, lemparin itu ke mejanya tuh. Kalau nggak ingat juga ya berarti nggak ngerti ngaji, itu bukan Islam. Itu al-mautu. Ya ayyuhalladzina amanu mautu haqqun. Pasti hak mati. Ya itu kan. Itu ucapan orang gila sufi itu.
Betul sejarahnya. Artinya kematian adalah obat ampuh bagi para penguasa supaya tidak menyelewengkan wewenangnya. Syekh Abdul Qadir Jalani menjawab. Berarti masih murid nih atau gimana nih? Kurang jelas kisahnya ya. Menjawabnya gini kata Syekh. Arsyad al-Hakim bisuluki. Tuntun penguasa itu untuk bersuluk. Tuh. Kalau nggak berubah, tuntun dia untuk bersuluk. Kemudian disambung lagi oleh Syekh. La yumkinu jama'ud dunya wal akhirati liman lam yulad marataini. Tidak mungkin dapat mengumpulkan dunia dan akhirat bagi orang yang belum terlahir 2 kali. Nggak mungkin. Bisa mengumpulkan di dunia ini ada akhirat sebelum mati 2 kali. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan tercatat pada kitab Syekh Hindi. Gitu bukunya. Andung nukil aja dari buku supaya nggak pusing. Ya, kalau nggak percaya referensinya warna Ari silakan lihat aja bukunya itu. Kan ada itu. Nah ini enggak tesisnya akhlak ke akhlak, tasawuf pola berpikir, motivasi. Kecil kayak gini lah. Kalau buat tesis biar bingung dia orang tuh. Tapi ada makna. Kan gitu. Kok mojokin terus? Enggak, Andung ingin konsep semua kajian kita ini tidak begitu aja. Ada yang sangat dalam yang kita pahami dalam konsep kehidupan. Memakrifati diri itu nyelimet, Pak. Mudah memelajari alam. Sangat rumit memahami tubuh tuh kan, Pak ya. Rumit sekali. Nggak mungkin deh mengumpulkan dunia dan akhirat bagi orang yang belum terlahir 2 kali. Terlahir 2 kali itu untuk bahas dulu nih pengertiannya. Antum melepaskan sifat-sifat kemanusiaannya harus basyariah. Dalam keadaan masih ada sifat manusianya. Kendalikan nafsu. Maka antum melebihi malaikat. Berani gak ngamalin gitu? Berat ini udah amalan wali. Ya, iya kan? Antum lepaskan sifat-sifat basyariah kemanusiaan lalu berakhlak dengan akhlaknya para malaikat, sanggup gak? Iko indah. Takwa. Wahai masyirul mukminin jamaah Jumat. Bertakwalah hidup. Ikuti akhlak Allah. Katanya, akhlak Allah mabuk. Akhlak malaikat aja nggak sampai-sampai, ingat mati akhlak Allah juga, Pak. Nggak mabuk, Pak. Atau orang lalu nggak ngerti ujung bacaan, bukan mengecilkan. Walaupun gelarnya MA berarti dia tidak tadabur. Setuju nggak, Pak? Berarti tidak ditadaburi makna ayat ini. Bagi orang yang telah mampu mengaplikasikan amalan-amalan al-maut al-ikhtiyari, insya Allah akan mengumpulkan dunia dan akhirat sekaligus. Itulah behit. Usul bahasa Ibrani dari Turki Greek itu behit, Pak. Ya, itu artinya mengumpulkan alam dunia dan akhirat di dunia. Duduk kan? Ayatnya At-Taubah ayat 11 sampai Pak? Nah, itu dia. Maka satu semua Allah. Masih wallah. Mau ragu? Nah, ini yang di luar sana masalah behit masih banyak yang ragu, Pak. Dong tahu tuh. Yakin? Masih berpikir jin gitu ya. Jin muslim, nasibin, bodoh teuing sampai bung ini bodoh teuing. Ya. Faedah amalan al-maut ikhtiari. Faedahnya, fadilahnya. Jalan ruhani salik sufi selanjutnya ialah
Selanjutnya nih, tadi udah paham. Ingat mati itu begitu, faedahnya begitu. Ada mauna, ya kan? Amalan ritualnya ya ingat mati aja. Konsepnya begitu, hanya dikonsepkan, hanya diterangkan, hanya dijelaskan. Pas zikir, apakah kita menafikan terus? Enggak. Saya akan mati besok. Gitu aja. Berani? Memang begitu, itu ikhlas. Ya. Kenapa ini tidak disebut metode? Ini bukan metode, ini firman. Karena ada di Al-Baqarah. Itu bahasanya, eksplisitnya ya. Faedahnya al-maut al-ikhtiyari, jalan ruhani, salik sufi, selanjutnya ialah jalan logis. Nah, baru naik ke atas dulu, jalan logis. Jalan asbab. Baru timbul ketenangan di asbab. Logis itu jalan pikiran, logika. Jalan logis yang ditempuh dengan kolbu, tapi sumbernya dari kolbu. Baru tuh kolbu itu memberitahu ilhamnya ke kepala, tahu gak? Kolbu itu disuruhnya kerjanya ingat mati saja, mainnya bidauki, duduk gak? Dirasa. Maka kalau sudah murni bersih, dengan apa bersihnya? Toharo, nafi isbat. Maka isi, ya, ingat mati dulu, jangan isi Allah dulu. Ya, isi Allah itu naik sendiri setelah ingat mati, karena Allah menemukan tempat yang hakiki, bukan di dunia. Sampai nggak? Sampai ya. Jadi jalan logis yang ditempuh dengan kolbu bukan dengan kaki. Al-maut al-ikhtiyari adalah jalan logis yang ditempuh dengan kolbu bukan dengan kaki. Maksudnya begini, jika ibadah seperti sholat, ya, ibadah lahir, ya, haji, naik haji, itu ngelibatin aktivitas fisik, seperti berdiri dengan kaki, takbir juga harus dengan kaki, haji harus berjalan pula dengan kaki. Betul kan? Sedangkan al-maut ikhtiari itu enggak butuh aktivitas fisik. Iya kan? Enggak. Namun cukup dengan mengkondisikan kolbu dan pikiran. Ini akan bekerja kalau antum sudah ribuan mencuci kolbu antum dengan nafi isbat. Nafi isbat tidak akan bersih sebelum antum bersihkan apa kepala antum dengan abaha. Duduk ya. Syatar tuh. Mutabar kita kalau bertorekot. Jelas lunutnya. Mutabar dulu. Jangan langsung membersihkan kolbu kalau pikiran masih belum bersih. Betul kan? Itu ngacak-ngacak namanya. Bersihkan dulu. Apa sebelum itu? Fisik dulu. Maka pas kita berwudu bukan berpikirkan untuk menjadi suci. Berwudu itu yang dipikirkan paling dalam, ya paling dalam, tanganku dari ngambil hak orang. Air itu yang mengerjakannya nggak perlu dipikirkan, dia bekerja sendiri membersihkan kotoran. Betul kan? Tapi dibantu dengan mengambil hak orang lain. Mataku melihat di dunia medsos yang aneh-aneh, bersihkan ya Allah. Bukan karena belek di sini, belek udah kena air, nggak perlu dipikirin. Jangan kayak TK berwudu tuh Pak. Duduk ya, kayak gitu. Maka dengan dua konsep tadi, akhirat dan dunia itu masuk dalam taharah, kan gitu. Ya, betul kan? Karena kita ada fisik, sebaiknya berwudu juga ngadap kiblat. Walaupun itu nggak ada fikihnya, tapi itu maknanya adalah memahami konsep wujudnya. Duduk gak? Oh, lihat aja sekarang, spiritual kita drop. Ya, kenapa drop? Masjid kita tempat wudunya sembarangan aja ya. Ada pula berhadapan wudunya itu dengan WC. Susah Pak. Jadi ini yang perlu kita pahami. Kita sendiri yang melakukan amalannya. Oh nggak ketemu dong tempat wudhu ngadap kiblat. Ya udah.
Karena badan kita tanpa konsep, ruhani aja, niatkan ngadap ke kiblat, walaupun fisiknya nggak ngadap kiblat, gitu Pak. Nggak sulit ajaran Islam itu. Ya. Lanjut. Tadi sudah disebut. Ya. Di Al-Baqarah sudah juga disebut. Mengumpulkan dunia dan akhirat. Orang berhasil ke makam al-maut al-zari mampu mengumpulkan dunia akhirat sekaligus. Caranya sudah tahu. Tatribul qalbi li ulaika ladina yaskununa qadaratal alami, membersihkan batin bagi orang yang menempati kotoran-kotoran dunia. Dalam konteks ini dunia diibaratkan sebagai kotoran, tadi sudah disebut. Yang pertama, mengulang lagi ya. Yang perlu antum ketahui, pertama keluar dari kotoran itu, yang kedua tetap di situ tapi diganti dengan alam-alam sifatnya ingat dengan al-maut al-ikhtiyari. Itu yang perlu kita pahami. Al-maut al-ikhtiyari itu enggak butuh aktivitas fisik, sudah jelas, namun cukup dengan mengkondisikan kolbu dan pikiran. Karenanya Asy-Syaikh menyebut faedah ini dengan beberapa pengertian antara lain. Pengertian begini: jalan tanpa jejak kaki. Wujudnya khayal seperti tidak adanya. Inoan saja ya. Jalan menuju keimanan itu ingat nanti. Dan keyakinan. Di dalamnya tak ada batu dan tanah. Jalan kembali dan jalan akhirat yang tidak perlu bekal. Jalan orang-orang yang sendiri dalam kesendirian kalwat, baik itu di tempat keramaian maupun dalam fisik berkalwat. Bukan jalan orang banyak seperti di padang Sahara, itulah jalan sunyi yang fana, bukan jalan syahwat yang penuh pujian. Itu ucapan Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani. Kalau ini nggak dijabarkan pusing kan? Ya. Kaidahnya yang umum biasanya jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang wujud, Bapak ingin dapat sesuatu yang wujud, ya. Mau, nyata ya wujud itu. Maka kita gunakan alat-alatnya yang wujud pula Pak. Benar kan? Nggak mungkin ingin dapat yang wujud dengan alat-alat yang tidak wujud. Nggak mungkin kan? Analogi. Bapak ingin dapat behit. Mewujud behitnya, alatnya harus yang wujud. Apa berani enggak Bapak transaksi dengan Allah, berdagang badan Bapak itu diganti yang kotor ini kepada cahaya? Benar tuh. Ngeri kan kajinya? Maka disebut tadi awal, kaji ini enggak horor ya. Implementasi dari pengetahuan konsep ruhani, ya. Jadi di sini perlu dijelaskan dulu. Kaidahnya begitu. Sesuatu yang wujud maka kita gunakan alat yang wujud pula. Contoh, jika kita ingin membuat kursi. Buat kursi dari kayu, maka kita butuh mesin gergaji, kapak, alat-alat, paku, wujud kan? Betul kan? Iya kan? Maka jadi kursinya. Kalau menghasilkan sesuatu yang wujud dengan sesuatu yang tidak wujud, hanya ingat mati, kan gak wujud. Itulah amalan luar biasa. Ada di Quran. Ayo. Benar gak? Analoginya kan begitu. Luar biasa tuh. Maka Allah menciptakan sesuatu dari ketiadaan jadi wujud. Nah konsep manusianya ke situ. Ingat aja mati. Wujud tidak wujudnya wallahu alam itu ada takdirnya, betul kan? Ngapain takut? Itu luar biasa, amalannya sangat tinggi itu. Al-maut al-ikhtiyari, inilah sesuatu yang tidak wujud. Sifatnya konsepsi,
namun menghasilkan sesuatu yang wujud. Al-Quran At-Taubah 1:1. Itulah hidup abadi masih di dunia, membawa akhirat. Dan sesungguhnya manusia itu abadi, ya. Tapi sayangnya sunatullahnya dipakai. Padahal kita mempunyai maunah, penolong dari Allah untuk bisa masih diberi rezeki walaupun tubuh antum sudah menjadi bangkai. Kalau bermanfaat itu sampai kiamat, bro. Nabi itu sampai kiamat. Nabi itu nggak mati, wafat. Tahu wafat? Tahu wafat? Masih berdakwah, masih memberi nur. Sampai umat Nabi Isa datang kemari, itu Nabi Isa bukan jadi nabi, berubah makomat. Jadi umat Muhammad. Manasak nabinya. Nggak bisa. Nabi paling mulia adalah Muhammad. Amal yang kontinunya dan tidak terputus itulah. Jika antum melakukan sholat duhur, maka akan terputus waktunya. Betul? Kapan terputus waktu? Sebelum antum melakukan sholat asar. Karena dibatasi kan sekian menit. Ya. Nah, begitu seterusnya untuk sholat-sholat lainnya. Berbeda dengan al-malan, al-maut, al-itiari. Sudah zuhur antum berdetak dalam hatinya. Allah nggak ngerti makna. Padahal yang pengertian Allah itu antum mati, ingat mati. Itu waktunya seluruhnya dianggap sholat ida imun. Berketerusan sholat. Jadi detak zikir itu adalah ingat maut. Duduk ya. Bayar dong. Ini kemana nih? Maknanya Allah itu berat, bro. Ya. Nah. Terus menerus, continue. Kenapa bisa begitu? Amal continue udah jelas tidak terputus. Kalau amalan lahir kan terputus, Pak. Iya. Duhur ke asar terputus ke waktunya kan. Kalau diisi yang terputus itu dengan ingat mati. Nah, ini perlu latihan. Berbeda dengan itu. Al-maut al-itiyari bersifat terus menerus, kontinu walaupun pelakunya sedang tidur. Juga begitu. Kalau pelakunya ingat Allah, nggak bisa, berat. Kenapa? Pas tidur itu kita punya ilmu gini. Tidur itu adanya mati nggak? Tidur itu adanya mati. Anggap aja tidur itu kamu mati. Karena tidur sunatullah mati, betul kan? Cuman perbedaannya pas digenggam jiwanya dibalikin lagi sama Allah. Tapi ada orang yang tidur digenggam nggak dibalikin lagi, maka innalillahi dalam keadaan tidur. Betul Pak? Itu dia. Karena orang yang berhasil menerapkan al-maut al-itiyari dalam prakteknya, ia akan tidur dengan anggapan sebagai kematian. Jadi antum nanti tidur, udah saya mati nih. Gitu, makanya perlu persiapan dengan wudu. Keren tuh malahnya. Tidur itu hakikatnya Bapak pindah tempat loh Pak. Yang nggak pindah tempat adalah badan. Karena badan di samping guling, di samping bini. Ya kan itu Pak. Maka jangan heran ada orang yang tidur itu mengerti ilmu maut ini dengan ikhtiarnya dia pergi kemana-mana. Nah, jangan heran Pak. Asy'ikh menyebutkan faedah yang kedua ini dengan wiridnya. Ada wiridnya. Orang yang tidur untuk perjalanan abadi. Kalau ada wiridnya, amal tanpa kendor, ikhtiar terlahir kedua kalinya. Amal samar yang berbarengan dengan ikhlas terkabul. Asy'ikh mengatakan bahwa al-maut al-ikhtiyari adalah ibadah yang terpelihara dengan ikhlas, dijamin ikhlas amal
yang terbebas dari syirik, maka layak untuk diterima. Dan zikir kolbu tanpa lisan yang menarik surga dengan kolbu berturun kepada waktunya. Mudah-mudahan deh kita dengan memahami tolebul ini bisa memahami bagian dari orang-orang yang bisa menerapkan al-maut al-ikhtiyari di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan amalan horor, Pak. Ada Qur'annya, Pak. Ada contohnya, Pak. Sahabat mencontohkan, itulah amalan sahabat Nabi Umar bin Khattab.